Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alapita dengan NIM belakang 173. Saya dari kelas 4E, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam video ini, saya akan memaparkan intisari dari 14 pertemuan perkuliahan mata kuliah hukum dan masyarakat. Pada pertemuan pertama, saya belajar bahwa hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Hukum hadir sebagai aturan yang mengikat dan mengandung sanksi, sedangkan masyarakat adalah kumpulan individu atau kelompok yang seringkali menimbulkan konflik, isu, dan perubahan sosial. Sosiologi hukum melihat hukum apa adanya, tanpa dibatasi teks semata. Hukum yang baik harus mampu menyelesaikan masalah melalui lembaga pengadilan. Maka, hukum penting untuk menjaga keteraturan dan melindungi masyarakat dari pelanggaran. Di pertemuan kedua, saya menyadari bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kenyataan sosial. Hukum berperan mengatur perilaku, menciptakan ketertiban, dan menyelesaikan konflik antar individu atau kelompok. Hukum yang efektif harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, bukan sekedar kehendak penguasa. Sayangnya, rendahnya kesadaran hukum seringkali menjadi kendala. Padahal tanpa hukum masyarakat akan kacau, dan tanpa masyarakat hukum akan kehilangan maknanya. Maka, hukum juga berfungsi sebagai kontrol sosial demi menjaga kedamaian dan keamanan bersama. Pada pertemuan ketiga, saya belajar tentang dua pendekatan dalam kajian hukum, yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris melihat hukum dari kenyataan di lapangan, melihat bagaimana hukum benar-benar dijalankan dan bagaimana masyarakat meresponnya. Pendekatan ini biasanya menggunakan metode lapangan seperti observasi dan wawancara. Sedangkan yuridis normatif itu fokus pada norma hukum tertulis seperti undang-undang dan putusan pengadilan, dan biasanya dilakukan melalui studi pustaka. Selanjutnya, pertemuan keempat membahas mazhab hukum positivisme. Aliran ini menekankan pemisahan antara hukum dan moral, serta mengutamakan hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Ada dua jenis mazhab positivisme, yaitu positivisme yuridis yang melihat hukum sebagai sistem tertutup dan logis. Yang kedua, positivisme sosiologis, yaitu mengaitkan hukum dengan masyarakat. Kelebihan mazhab ini adalah adanya kepastian hukum dan ketertiban, tetapi kelemahannya bisa mengabaikan keadilan sosial dan membuka celah pada penyalahgunaan kekuasaan. Maka hukum harus ditegakkan secara objektif, rasional, dan adil. Pada pertemuan kelima, saya belajar tentang mazhab pemikiran hukum sociological jurisprudensi. Mazhab ini menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Aliran ini membedakan antara the positive law dan the living law, serta menekankan hubungan erat antara hukum dan kehidupan sosial. Berbeda dengan sosiologi hukum yang memandang hukum dari sudut masyarakat, sociological jurisprudensi justru melihat masyarakat dari sudut hukumnya. Intinya, hukum tidak dapat dipisahkan dari kenyataan sosial yang melingkupinya. Pada pertemuan ke-6, saya belajar tentang mazhab living law dan utilitarianisme. Mazhab living law mengajarkan bahwa hukum yang sejati adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang mencakup norma adat, hukum agama, dan kearifan lokal. Sementara itu, utilitarianisme menilai hukum dari seberapa besar manfaatnya bagi sebanyak mungkin orang. Mazhab ini banyak diterapkan dalam hukum pidana, perlindungan lingkungan, dan kebijakan sosial. Keduanya sama-sama berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang dinamis, kontekstual, dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat. Pada pertemuan ke-7, saya belajar tentang pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Durkheim menyebutkan bahwa hukum sebagai cerminan solidaritas sosial, diantaranya solidaritas mekanis yang terjadi di masyarakat tradisional yang seragam, dan solidaritas organis yang muncul di masyarakat modern yang kompleks dan saling bergantung. Sementara itu, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya al-umron atau peradaban dan asobiyah atau solidaritas kelompok sebagai fondasi masyarakat yang kuat. Keduanya menegaskan bahwa hukum yang adil dan adaptif sangat penting dalam menjaga keteraturan sosial. Selanjutnya, pada pertemuan ke-8, saya belajar tentang pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber melihat hukum sebagai bagian dari struktur sosial dan tindakan manusia. Ia membagi bentuk hukum berdasarkan kekuasaan, yaitu tradisional, karismatik, dan rasional. Hukum ideal menurut Weber adalah hukum yang rasional, terstruktur, dan mampu mengikuti perubahan zaman. Sementara H.L.A. Hart terkenal dengan pandangan bahwa hukum bukan hanya soal aturan, tetapi juga praktik sosial yang diakui dan diterima masyarakat. Intinya, hukum harus fleksibel, adil, dan kontekstual agar fungsinya tetap relevan di tengah dinamika masyarakat.
Selanjutnya, pada pertemuan ke-9, saya belajar mengenai effectiveness of law. Efektivitas hukum itu sangat penting. Hukum disebut efektif jika bisa diterapkan, ditegaskan, dan dijalankan sesuai tujuannya, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum diantaranya isi dan kualitas hukum itu sendiri, sarana dan prasarana hukum, serta kesadaran masyarakat. Hukum yang efektif akan mampu mengatur kehidupan sosial secara damai dan adil, serta menjadi alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Pada pertemuan ke-10, saya belajar mengenai law and social control. Hukum berperan besar sebagai pengendali sosial, bukan hanya untuk menertibkan, tetapi juga menyelesaikan konflik dan menjaga solidaritas. Di era digital dan globalisasi, hukum tidak bisa kaku. Harus ada sinergi antara kontrol formal atau lembaga hukum dan informal atau norma sosial. Pendidikan hukum, partisipasi warga, dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci mewujudkan sistem hukum yang adil, responsif, dan berkelanjutan. Di pertemuan ke-11, saya belajar mengenai legal pluralisme. Pluralisme hukum adalah realitas sosial di Indonesia. Kita hidup berdampingan dengan berbagai sistem hukum, di antaranya hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Tantangannya memang besar, tetapi di balik itu ada peluang yang besar juga, yaitu kita bisa menghormati keberagaman budaya dan nilai-nilai lokal. Yang penting, negara harus bisa menjaga keseimbangan agar semua sistem ini bisa berjalan berdampingan dengan adil dan tetap melindungi hak asasi manusia. Pada pertemuan ke-12, saya belajar mengenai progressive law. Hukum progresif adalah gagasan hukum yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Berbeda dari hukum yang kaku dan legalistik, hukum progresif menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Ia membela kelompok rentan, menolak formalitas yang menindas, dan mendorong pendekatan seperti restoratif justice. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan perubahan cara pandang, baik dari aparat hukum, masyarakat, sipil, maupun kebijakan negara, agar hukum jadi alat pembebasan, bukan penindasan. Pada pertemuan ke-13, saya belajar mengenai Social Legal Studies. Social Legal Studies adalah pendekatan yang memadukan hukum dan ilmu sosial untuk memahami hukum dalam konteks nyata masyarakat. Pendekatan ini lahir dari kritik terhadap studi hukum normatif yang terlalu kaku dan terlepas dari dinamika sosial. Hukum dilihat bukan sekedar aturan tertulis, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi budaya, ekonomi, dan politik. Melalui pendekatan ini, kita bisa membangun sistem hukum yang lebih responsif dan berpihak pada keadilan sosial. Dan yang terakhir, pertemuan ke-14, yaitu pendekatan sosiologis dalam hukum Islam. Pendekatan sosiologis membantu saya memahami bahwa hukum Islam bukan hanya sekedar kumpulan normatif, tetapi juga produk dari interaksi sosial dan budaya. Hukum Islam bisa berubah dan beradaptasi sesuai konteks masyarakatnya. Di era globalisasi dan digital, pendekatan ini penting agar hukum Islam tetap relevan dan menjawab tantangan zaman. Baik di ranah akademik maupun praktik, integrasi sosial menjaga agar hukum Islam tidak kehilangan ruh sosialnya. Demikian rangkuman 14 pertemuan matkul hukum dan masyarakat yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga seluruh penjelasan yang telah disampaikan dapat memperkuat pemahaman dan menumbuhkan kesadaran kritis terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.